Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Hasbua dari program studi pendidikan agama Islam kelas PAI 2C dari kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baiklah, di sini saya akan memaparkan suatu materi dari mata kuliah perencanaan pembelajaran, yaitu mengenai sumber belajar. Adapun yang dimaksud dengan sumber belajar di sini ialah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Kedua, menunjukkan bahwa pada hakikatnya sumber belajar begitu luas dan kompleks, lebih dari sekedar media pembelajaran. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang fungsi dan kriteria dari sumber belajar tersebut. Adapun fungsi-fungsi dari sumber belajar, yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis, pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi dan bahannya secara lebih konkret. Nah, yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak yang realitas yang sifatnya konkret, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Nah, yang terakhir yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Dari fungsi-fungsi di atas sekaligus menggambarkan tentang alasan dan arti penting sumber belajar untuk kepentingan proses dan pencapaian hasil pembelajaran siswa. Nah, adapun yang kedua yang saya paparkan yaitu masalah kriteria dalam sumber belajar. Kriteria dalam memilih sumber belajar. Yang pertama yaitu ekonomis, tidak harus terpatok pada harga yang mahal. Artinya, pengadaan sumber belajar yang bisa dimanfaatkan dengan jangka waktu yang lama atau awet akan lebih ekonomis karena tidak akan mengeluarkan banyak dana dalam waktu singkat. Yang kedua yaitu praktis, tidak memerlukan pengolahan yang rumit, sulit, dan langka. Praktis dan sederhana ini tidak memerlukan pelayanan yang menggunakan keterampilan khusus yang rumit seperti Proslides, opaque projector untuk memproyeksikan gambar, majalah folder, foto, dan peta. Sumber belajar ini sangat memerlukan pelayanan serta pengadaan sampingan yang sulit dan langka. Sebaiknya pengadaan sumber belajar disajikan secara praktis dan sederhana agar tidak menghabiskan waktu dan dana yang cukup besar. Nah, yang ketiga yaitu mudah, dekat, dan tersedia di sekitar lingkungan kita. Mudah diperoleh, artinya sumber belajar hendaknya yang bisa didapatkan dengan mudah. Ini bisa diaplikasikan pada sumber belajar yang tidak dirancang karena dapat dicari di lingkungan sekitar. Yang keempat, fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional. Bersifat fleksibel artinya sumber belajar bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Misalnya kemajuan teknologi, nilai budaya, keinginan berbagai pemakai sumber belajar itu sendiri, seperti halnya kaset video. Nah, yang terakhir yaitu sesuai dengan tujuan. Mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar. Komponen-komponen sesuai tujuan yaitu
Seringkali suatu sumber belajar mempunyai tujuan yang sesuai dan pesan yang dibawa juga cocok. Hal ini merupakan kriteria yang paling penting. Nah, sekianlah yang dapat yang materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. And thank you for watching, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.